Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga hadir kembali lagi dengan di channel yang sama, tetapi dengan tema yang berbeda. Dan kami bertiga akan berani mengambil tindakan untuk membahas yang sedang hangat-hangatnya di negara Indonesia tercinta kita saat ini, membahas Omnibus Law. Jadi di episode kali ini atau kesempatan kali ini mungkin kesempatan yang sangat spesial. Jadi kita bertiga akan membahas dari sudut pandang kita, dari kacamata kita pribadi tentang kejadian yang sangat lagi hangat-hangatnya lah. Ya. Hari ini lagi hangat-hangatnya. Sedang hangat-hangatnya dibahas di seluruh Di seluruh Indonesia. Indonesia dan Bisa menimbulkan dibilang. berbagai pro dan kontra serta berbagai polemik, terutama bagi kaum buruh. Dan ini sekali lagi disclaimer kita di awal, ini menurut kita statement atau argumen yang terjadi semuanya murni dari kita, bukan menyamut dari orang lain dan lain sebagainya. Di akhir video nanti kita juga akan membahas video-video yang telah kita rekam Kita sedikit bercerita dan sedikit menceritakan. kita akan menjelaskan kronologi di video kita tersebut, karena kita kemarin pada hari Kamis tanggal 8 Oktober kita bertiga semua ini terjun langsung, hadir langsung di dalam aksi demonstrasi atau demonstrasi menyuarakan aspirasi yang diselenggarakan tepatnya di Balai Kota, di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Begitu. Langsung saja, kali ini kita akan menanyakan langsung kepada teman kita, yakni Hasril. Dia adalah seorang mahasiswa dan dia pastinya punya aspirasi atau suara yang dia miliki. ya. Jadi di sini saya ulangi lagi, saya melakukan disclaimer bahwa saya dan dua teman saya ini kita berbeda pendapat. Jadi sedikit menjelaskan atau membeberkan sudut pandang saya pribadi tentang UU Omnibus Law ini atau UU Cipta Kerja ini. Yang pertama, saya pribadi nggak mau ngebluff lah, saya nggak mau ngomong banyak tentang UU-nya karena saya yakin anggota DPR atau orang pemerintah sana itu orang yang cerdas. Mereka pendidikannya sangat tinggi. Pastilah mereka ketika membuat UU pasti sangat jeli dan sangat mementingkan kepentingan rakyat. Tapi saya di sini ingin menjelaskan, kan kalau untuk membahas UU kita nggak tahu ya isi UU-nya, ada yang bilang hoax, ada yang bilang fakta. Walaupun yang bilang yang UU yang katanya hoax ini menimbulkan kericuhan di mana-mana, saya nggak mau ngebluff isinya. Tapi saya mempertanyakan sampai kenapa UU ini turun sampai akhirnya banyak sekali demonstrasi di mana-mana. Yang pertama, teman-teman sudah tahu lah ceritanya, bahwa yang pertama ini yang menjadi kejanggalan buat saya adalah pertama kali UU ini oleh DPR dan oleh pemerintah perjanjian awal disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020. Nah, ternyata tanpa secara sembunyi-sembunyi, tiba-tiba secara rahasia, tiba-tiba DPR pada Rabu malam atau tanggal 6 kalau nggak salah, Selasa jam 12 malam, tiba-tiba mengetok palu memastikan bahwa kebijakan Omnibus Law ini sudah berlaku. Jadi pertanyaan saya, dari yang awalnya pengumuman jam 8, kenapa tiba-tiba mundur 2 hari sebelumnya tanggal 6, dan kenapa harus jam 12 malam? Itu kan menjadi pertanyaan bagi saya pribadi ya. Kenapa gitu kok malam-malam? Terus yang kedua, saya sendiri juga sempat melihat di sebuah kanal berita
di anggota DPR sendiri ini juga terjadi perbedaan pendapat. Hmm. Yang menolak UU ini sampai melakukan walkout atau meninggalkan sidang karena mereka sendiri kurang setuju dengan isinya. Dari saya pribadi lebih ke mempertanyakan sih pentingnya UU ini pentingnya UU ini disahkan di tengah pandemi. Jadi nggak bisa menunggu pandemi selesai dulu. Kenapa harus tengah-tengah pandemi, tengah-tengah masyarakat kondisi susah membuat UU yang seakan-akan kontradiktif bagi masyarakat. Jadi yang saya tanyakan ya itu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang Itu ingin tadi nambahin. pendapat dari teman kita Saudara Asrin. Dia adalah seorang mahasiswa dan dia Tapi tidak mewakili mahasiswa, cuma tidak saya pribadi. mewakili, dia atas nama dia sendiri mengemukakan pendapat ini. Sedangkan kalau mungkin ini kubu netral diwakili oleh si rambut kuncir yang paling ganteng sendiri, guys. Gimana pendapatnya? Kalau dari pendapat saya sendiri, dari demo besar-besaran kemarin ya, solid antara demonstran. Kalau berbagai kalangan jadi satu. Kalau untuk UU ini ada komentar atau memilih tidak berkomentar? Saya tidak berkomentar karena saya ada di pihak netral. Ya, kalau dari Mas Reza sendiri bagaimana? Kenapa harus disahkan di saat begini, di saat tengah-tengah pandemi? Semua orang kan juga lagi kesusahan ekonomi gitu. Itu pertanyaan harapan saya sih, sebelum diterapkan harap dikaji ulang aturan-aturan tersebut begitu. Ya, ini tadi setelah kita membahas tentang pendapat masing-masing kubu tentang UU Omnibus Law ini. Kemudian ini kita juga punya cerita. Kalian akan tahu apa saja yang terjadi dalam liputan kita dan apa saja yang kita alami langsung di lapangan atau di lokasi tempat demo berlangsung. Mari kita lihat bersama-sama cuplikannya. Nah, ini dari video teman-teman. Ini tentang peristiwa apa ini, Mas? Tentang kejadian apa ini? Di video yang ini. Langsung coba Alif jelaskan dulu lah. Kamu jelaskan. Ini kemarin saya bersama Reza itu pada saat datang ke lokasi itu sudah rame di depan gedung DPRD ya. Itu langsung ada yang menyanyikan Yel-Yel, yang lagunya ya pasti tahulah lagu-lagu umum para demo ya, mungkin marginal itulah, buruh tani itu. Ini masih menyanyikan lagu Yel-Yel, terus banyak lagi sih yang kita nggak sempet ngevideo yang itu ya, ada dari perwakilan mahasiswa yang menyampaikan orasi. Kita belum sempat. Jadi gini, kemarin itu di aksi demo kali ini yang dilaksanakan di depan gedung DPR Balai Kota Malang ya pastinya. Itu saya dan Ali berangkat itu habis zuhur sekitar jam 12. Sangat awal sekali. Kok sangat awal sekali? Iya, soalnya kan kita harus menjalankan ibadah sholat dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum Beijing. Waalaikumsalam. Nah, terus habis sholat kita juga lapar kan. Maklum lah ya, manusia kita makan dulu kan. Ayat biasa. Karena kita tahu nanti dalam demo itu nanti kita akan jalan-jalan gitu, lari-lari kecil gitu. Nah, terus ketika saya datang dengan Alif, itu kondisi di Balai Kota sudah full ya, rame ya, nyanyikan Yel-Yel, terus banyak yang
dari mahasiswa sastra itu menyampaikan orasinya Orasi. sangat bagus sekali, itu banyak. Nah, ini adalah video itu. Kemudian apa ada video lagi? Oh, teman-teman? masih ada. Ini masih ada. banyak ini. Ternyata kita Video-video. banyak stoknya, bro. Iya. Waduh, video apa ini, bro? Gas air mata. Wah. Ini video apa, bro? Pas apa ini, bro? Jadi kemarin pada saat demo berlangsung ya, pada saat menyanyikan Yel-Yel, pada saat ada menyampaikan orasi, itu tiba-tiba nggak tahu ya siapa, ya mungkin di banyaknya orang gitu pasti ada yang ngompor itu. Jadi ada oknum itu yang nyulut api, provokasi yang memprovokasi itu. Kalau yang saya dengar kemarin itu ya, itu ayo wis melbu. Ya. Jadi maksudnya melbu nang gedung DPR, Mengajak masuk ya. Mengajak masuk masa. Jadi ada yang Sudah provokasi. mobilisasi massa ya? sudah mobilisasi massa. Terus saya pribadi itu udah nggak enak, maksudnya waduh ini bakal detik-detik ini. Video detik-detik USBN. Nah, detik-detik UN. Terus ada video lagi nggak, bro? Stok yang lain no. gimana, bro? Video yang lain. Mahasiswa berkumpul. Ini mereka mengembalikan gas air mata. Nah, ini video apa itu, bro? Nah, ini jadi yang tadi sudah di spam, kayak di spam pacar ya, kita dipukul mundur sama polisi. Terus ya banyak demonstran itu yang benar-benar Bukan kita, bro. Para pendemo, bro. Kita ini oh iya, pengamat, kita bro. di pihak netral. Iya, Pengamat netral. amatir. Tetapi banyak di para demonstran itu kayak iki kudu ditepi iki, kudu dilawan iki. Iya. Terus Mereka tidak akhirnya terima dengan wani lah, pokok wani. Latak tok wis. Akhirnya demonstran itu maju tapi mengambil dengan arah yang berlawanan. ya. Nah, mengambil dengan arah yang berlawanan, yang ngambil sudutnya dari ini sebelah kanan DPRD. Sebelah kanan DPRD. Tapi dipukul mundur lagi sama polisi. Terus ada lagi nggak? Ada. Ya, tadi ada TNI. Ini TNI lur. Sing aparat beneran lur. Nah, Ini Orang-orang masih terpantau ya? ini sudah dalam kondisi yang lumayan kondusif ya. Sudah nggak Sudah ada kondusif ya, sudah kondusif. nggak ada lempar-lempar batu, nggak ada pula kejar-kejaran antara pendemo dengan massa ya. Sudah. Langsung Terus ada lagi nggak? ada ini. Coba bos. Yang lain. Ini Kok mulai orasi juga ini? Merdeka. Ini apa lagi, bro? Nah, kalau video yang ini tadi, ini kita bisa saksikan ya, para TNI itu menyaksikan kita juga. Para TNI itu juga aslinya kepingin pendemo itu nggak kenapa-kenapa dan Ingin mengamankan Pak lah. TNI ini juga nggak kepingin pendemo ini melakukan hal yang salah. Ya, terima saya salut kasih ya. untuk TNI Indonesia. Terima kasih para Dan Respect terima kasih petugas ya. Respect. untuk Polri yang mengamankan fasilitas negara. Nggak memprovokasi, nggak mengajak pendemo menyerang polisi, tapi juga ingin melindungi pendemo. Itu hal yang hebat lah. Respect. Patut dicontoh Pak. Respect, TNI. Pak, respect. Terus yang mana lagi, bro? Ada yang ini
Nah, Waduh. nah ini termasuk pahlawan rakyat kecil kita yang masih aktif berjualan dagangannya. Soto daging dan soto ayam lewat masih disambut dengan para pendemo. Karena kita sadar kalau kita teriak-teriak pasti lapar. Udah bulan. Loh itulah pintarnya orang Indonesia. S berapa marketing ini? Sudah masuk S6 sih. Oh, S6 seperti Samsung ya? Samsung. Lulusan Harvard aja kalah sama mereka. Ini ada Terus ada apa lagi bro? video lagi. Dari video ini sudah dengan kondisi yang sangat baik-baik saja. Jadi Kondusif lah ya. kondusif. Sangat kondusif. Jadi Polri dan para pendemo ya, atau tadi demonstran jaraknya jauh, pendemonya bisa dekat ya. bisa dekat, terus bisa rangkul-rangkulan, bisa ngopi, bisa rokokan juga, tukar pikiran juga, sharing. Sedekat itu ya? Sedekat itu aslinya. Bisa pendelik-pendelian juga ya. Pendelian. Ya kan. Terus apa lagi bro? Ada lagi nggak bro? Ada. Video apa itu bro? Ini dari video Nah, ini termasuk videonya Mas Asyik. Oh iya bro, iya. Kan saya datangnya lebih awal dari teman-teman ya. Karena Datang jam berapa kamu? datang jam berapa ya? Ini datang agak pagi kok. Ini sampai polisinya nata-nata yang oren-oren itu Berarti masih nata-nata pot itu saya bantu. Saking paginya datang. saking paginya. Hebat berarti ya. Dengan adanya demo ini teman saya yang biasanya bangunnya siang banget sekarang pagi. Terima kasih loh adanya demo. Nanti di Malang banyak-banyakan demo ya. Tolong kepada provokator, buzzer silakan demo. Ini ketika awal terjadinya kegiatan demonstrasi sebenarnya damai kok. Kan ini dari berbagai lapisan. Jadi dari anak-anak mahasiswa, anak-anak STM dan warga sekitar dan buruh. Ini STM datang, Pak. STM datang. Mereka sesuai rules-nya kok. Bahkan sampai polisi dan mahasiswa ini duduk bersama berorasi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Polisi itu memang berada di pihak rakyat gitu. Iya. Sebenarnya Pak Polisi bagus kok. Ini Pak Polisi. Pada saat itu kejadian bentrok itu Pak Polisi para polisi itu nggak salah, juga nggak salah. Mereka kan juga dilemparin gitu loh. Maksudnya polisi itu mereka juga mau mengamankan objek vital karena mereka menganggap bahwa si gedung ini itu adalah salah satu objek vital yang harus dilindungi, begitu kawan-kawan. Thanks. Nah, jadi ini bisa dilihat ini adalah kelanjutan dari peristiwa tadi. Nah, akhirnya yang kondisi ketika tadi awalnya damai akhirnya terjadi kericuan yang seperti ini. Ada juga video lagi selanjutnya bro. Halo teman-teman, habis kena gas air mata nih. Jadi barusan teman-teman aksi agak anarkis, terus ada gas air mata ya, terkena gas air mata sedikit. Jadi teman-teman menolak aspirasi teman-teman, yaitu menolak UU Omnibus Law ini. Sebenarnya bukan hanya itu sih, tapi tentang masalah lingkungan dan ketenagakerjaan dan lain sebagainya, dan juga kebebasan berpendapat dan berekspresi yang akhir-akhir ini dibatasi dengan hantaman UU ITE. Saya seperti itu sih, jadi nggak hanya fokus ke Omnibus Law aja. Jadi teman-teman di Malang agak anarkis memang. Harapan saya sih tetap aman sih semua, tapi aparat belum represif gitu aja ini. Oh iya, tadi setelah kegiatan demonstrasi yang damai kemudian berlangsung ricuh.
setelah peristiwa itu saya pribadi juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu demonstran yang kebetulan juga mahasiswa. Tadi teman-teman mahasiswa tadi itu pakai apa itu tadi? Itu tadi dia terkena gas air mata, kan matanya sangat apa ya, perih lah sampai masuk Mengalir ke air. sampai masuk ke dalam bro. Akhirnya Oh, air matanya masuk ke dalam. bukan apa ya, rasa perihnya ini sampai Iya. menusuk Sampai ke banget gitu loh. ubun-ubun gitu ya. Sampai Enaknya gitu. Ya. Dempeknya sampai Kak ngotak. dempeknya gak ngotak dempeknya. Akhirnya dia oleh relawan demonstrasi juga diberikan odol biar agak meredakan gitu lah. Oh iya teman-teman, odol itu katanya sih Ada itu fungsinya, punya ada fungsi. fungsinya itu mengurangi biar nggak iritasi. Itu jadi ditaruh di sini di bawah kelopak mata kan kemarin Di kita bawah dibilang kelopak mata. itu supaya mengurangi iritasi gitu. Ayo Mas, Langsung next video bro. Ini adalah video kita yang terakhir dari hasil dokumentasi kegiatan kemarin. Langsung saja kita putar videonya. Jadi ini adalah rentetan cerita dari video yang pertama demonstrasi damai, kemudian kericuan yang pertama, sampai akhirnya kericuan yang kedua. Ini yang kedua ini yang paling parah. Bahkan saya sendiri sampai yang tadi itu kena gas air mata sampai beberapa kali, sampai nggak bisa jalan, nggak bisa lihat karena mata ini aduh perih sekali bro. Kemudian bahkan dari titik awal demo di depan gedung balai kota, polisi sampai menghalau massa sampai radius Sinatria. wah, itu Darius. Ya. Darius. Sampai radius sekitar Radius. 1 sampai 2 km. Jadi memang peserta aksi memang tadi benar-benar dipukul mundur. Ini saya lihat sendiri. Jadi ada apa ya, orang yang mungkin dari aparat sendiri tapi memakai atribut seperti orang biasa, pakai baju hitam, kemudian di sini juga dikasih odol. Dia apa ya, ngobrolnya serius sekali dari hati ke hati. Wah. Dari hati ke hati. Hati. Jadi Seperti Mama Dede mungkin ya. ya ngobrol ini suasana masih aman, masih saya pantau masih kondusif. Farlos monitor Farlos. Kijang satu ganti. Itu kan Pak Su bawa Baik, babi Abang dua. tukang bakso bawa Walkie. walkie-talkie, Oh, iya. kijang satu ganti. ini memang ini kericuannya sangat brutal, sangat brutal. Ini adalah bagi saya dan Alif ini adalah mini simulasi untuk menghadapi perang dunia. Pendapat dari Mas Acil bagaimana harapannya untuk kedepannya? Tolong lain kali, saya yakin kok Anda semua yang duduk di bangku parlemen adalah orang yang sangat cerdas. Jadi tolonglah bikin kebijakan yang pro rakyat, yang berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada siapapun kecuali pada kepentingan bangsa dan negara. Terus sekarang gantian untuk Mas Reza, bagaimana harapan kedepannya untuk pihak anggota parlemen dan para demonstran kemarin yang sedang ikut turun aksi? Sebagai apa ya, warga negara Indonesia, saya berharap gak ada kericuan lagi. Terus harapan saya dikaji ulang terlebih dahulu saja Pak. Yang terakhir saya meminta maaf gitu kan, kalau apa ya, saya dan tim jagongan juga sekalian lah, daripada lupa kami juga meminta maaf lah kalau ada apa kesalahan dari kami gitu dalam Ucapan, berbicara, dalam tindakan gitu kan. Cuman kami hanya menyampaikan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan bukti-bukti yang sudah kita sertakan di video-video itu gitu. Sekarang sampean Pak. Kalau dari saya pribadi ya,
Alif Firmansyah, badan pengawas kamu tapi tidak bisa memiliki. Harapan saya untuk kedepannya tetap Indonesia lekas baik-baik saja, tidak ada yang anarkis, tidak ada yang bisa merusak fasilitas negara, tetap sumbang aspirasi yang sangat baik, tetap damai. Udah itu aja sih. Ya sudahlah, sekian video dari kami tentang pembahasan UU Omnibus Law. Semoga ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya tolong ditonton saja. Tunggu video kami selanjutnya.